Oke guys, ketemu lagi bersama dengan aku di sini dan aku baru nyampe rumah ya. Setelah kemarin habis liburan, cuman sehari sih, cuman lumayan lah daripada nggak sama sekali ya kan. Untuk video-video yang aku lihat sebelumnya yang banyak banget ditonton sama kalian-kalian ya, itu tentang masalah promil. Nah, lagi-lagi aku pengen menjelasin, pengen cerita sedikit, berbagi sedikit tentang apa yang aku alami selama promil, apa-apa aja yang aku lakukan ya. Yang pertama aku kasih tahu dulu ke kalian disclaimer ya intinya ya, istilahnya disclaimer. Jadi tidak semua orang bisa cocok dengan yang aku lakukan. Dan aku juga bukan praktisi kesehatan ataupun dokter objin ataupun dokter-dokter yang berhubungan dengan kesuburan. Ya pokoknya bukan ahli nutrisi juga, tapi aku bercerita sebagai seorang wanita yang sedang berusaha untuk memiliki seorang anak ya. Jadi di sini aku lebih ke berbagi pengalaman aja ke kalian ya. Oke, yang pertama aku orangnya tuh suka banget yang namanya manis-manis. Manis-manis tuh dalam artian aku suka coklat. Aku suka kalau minuman sih enggak, kalau minuman bubble-bubble gitu enggak. Tapi yang jelas tuh coklat, terus snack, terus roti-rotian, kayak martabak, pizza, terus roti tawar. Cuman yang paling kuat ya itu gula-gulaan. Padahal sebenarnya kalau kita tuh lagi proses program gitu, program kita nggak boleh yang terlalu banyak mengkonsumsi yang manis-manis kan sebenarnya. Nah, terus udah gitu ditambah lagi aku nggak pernah olahraga ya. Jadi pas waktu promil itu bener-bener ini promilnya bukan dalam artian aku program kayak bayi tabung atau apa ya enggak. Program hamil di sini tuh dalam artian aku alami, tapi aku merubah pola hidupku. Ngerti ya? Jadi bukan program hamil seperti bayi tabung atau inseminasi dan ke dokter, cuman pas waktu aku sudah merubah pola hidup itu bener-bener aku nggak pakai dokter sama sekali. Memang intinya tuh aku pengen mencari sehat dulu, ya urusan hamil itu belakangan, menyusul lah itu bonus. Kalau misalnya hamil, ya syukur. Kalau misalnya masih belum, ya tetap berusaha lagi. Ya, lanjut. Terus selama program hamil itu, selama lagi proses itu, aku memang bener-bener ngurangin yang namanya gula-gulaan, karbo semua aku kurangin, ku ganti dengan yang namanya protein, baik itu dari ayam, telur, tempe. Terus udah gitu ditambah lagi pas waktu itu aku kan nge-gym, suka banget aku minum susu isolate ya untuk memotong lemak-lemak gitu, untuk memotong karbo lah intinya. Jadi selama nge-gym sepedaan, aku dibantu juga dengan susu isolate itu tadi. Tapi nggak terlalu banyak ya, kan itu ada takarannya lah ya untuk susu itu. Kalian yang suka nge-gym pasti tahu lah susu itu. Nah, terus selain susu itu nggak pernah konsumsi susu apa-apa lagi. Susu-susu yang apa namanya kayak susu UHT itu nggak pernah. Karena aku memang benar-benar ingin menghindari yang namanya gula. Jadi kalau misalnya udah susu satu itu kan manis kan isolate tuh. Jadi ya udah susu itu aja, nggak aku minum lagi yang lain. Terus air putih juga aku perbanyak ya. Terus untuk um, olahraga juga aku rutinkan seminggu itu paling nggak 3 kali seminggu. Itu gantian antara sepeda sama nge-gym. Dan masing-masing porsinya tuh 1 jam kalau untuk nge-gym. Dan kalau misalnya untuk sepedaan tergantung rute ya. Kan kalau misalnya di sini tuh rutenya biasanya naik turun, semakin panjang waktunya yang kita butuhkan untuk sepedaan gitu. Jadi aku sama suami itu bener-bener yang namanya program merubah pola hidup, merubah kebiasaan kami. Yang tadinya bangun pagi itu langsung sarapan bubur, sarapan roti sama sele-sele gitu, sekarang diganti. Pas waktu itu diganti. Jadi roti tetap, tapi yang biasanya 2 tuh sekarang cuma 1, terus ditambah lagi sama sayur-sayuran, salad ya, terus tambahin buah-buahan, itu penting banget, serat-serat tuh harus diperbanyak ya. Terus kalau untuk makan siang mungkin ditambah ayam, terus ditambah tahu tempe, lalu udah gitu perbanyak ikan juga. Pokoknya daging-dagingan tuh bener-bener kita kurangin banget. Nah, terus untuk suplemen-suplemen, kami nggak pernah pakai suplemen ya. Memang awal-awal
pas waktu 1 tahun pertama, 2 tahun, pas waktu pergi ke dokter tuh kan pasti dikasih obat ya, kayak obat hormon. Nah di situ aku nggak cocok karena bikin gemuk gitu loh guys. Aku tuh kalau larinya obat-obat seperti itu larinya ke makan, makanku tuh makin jadi. Nah terus setelah berubah pola hidup itu, aku ngerasa tubuhku tuh banyak sekali perubahan. Mulai dari siklusnya teratur, biasa kan telat tuh sampai seminggu ya. Terus udah gitu jerawat juga berkurang. Terus berpikir juga jadi lebih lebih jelas gitu. Maksudnya kalau misalnya otak kebanyakan gula tuh kadang-kadang suka lemot gitu loh. Jadi pas waktu setelah olahraga itu fresh banget pikiran. Ditambah lagi aku meditasi dan yoga ya. Meditasi dan yoga. Yoga tuh nggak terlalu yang gimana-gimana, nggak sampai jungkir balik, nggak apa. Tapi cuman yang sederhana aja. Kayak cobra pose, kayak koket, udah gitu. Seperti warrior position, kayak gitu-gitu aja. Yang penting ada gerakan olahraga itu setiap hari gitu aku lakukan ya. Dan untuk meditasi itu memang aku menghipnoterapi diriku sendiri dengan materi-materi yang ada di YouTube. Banyak sekali sekarang para ahli yang memberikan ilmunya di YouTube ya. Jadi banyak banget sekali untuk hipnoterapi, untuk meditasi, untuk yoga tuh banyak sekali. Jadi aku ngambil dari situ aja. Terus untuk obat-obatan ya paling aku cuman konsumsi ini ya. Aku bukan mau jualan ya. Ini memang aku pakai gitu. Nah, ini nih Zedomax. Zedomax kalau misalnya kalian pernah tahu. Ini aku pakai pas waktu itu selama 3 bulan, 90 hari. Itu bisa ini tuh isinya tuh kunyit putih ya. Jadi dia bisa membersihkan kewanitaan, udah gitu melancarkan melancarkan haid, udah gitu menghindari atau menghambat pertumbuhan kanker ya. Obat ini tuh bagus banget dan kalau di aku sih cocok ya untuk obat-obat herbal seperti ini. Dan aku minumnya itu cuman 90 hari aja, 3 bulan. Itu siklus mensku teratur, udah gitu tidurku nyenyak, udah gitu semua muanya itu kayak badan tuh jadi lebih seger gitu loh. Dan mungkin bisa bisa cari yang sejenis lah gitu. Kalau ini aku cocok banget. Ini bener-bener bagus banget. Kunyit putih kan mungkin kalian sudah pernah membaca artikel-artikel tentang kesehatan untuk manfaat rempah-rempah tuh apa aja. Salah satunya kunyit putih itu paling bagus ya. Terus selain selain ini aku juga minum jamu-jamuan yang aku buat sendiri. Kunyit, terus kunyit, serai, jahe. Itu aku minum hampir setiap hari sebelum tidur. Ya, kalau ini kan minumnya pagi sore. Jadi pas waktu itu habis aku lanjutin pakai minum jamu-jamuan. Ya udah akhirnya setelah suplemen ini habis, sudah lah kok aku terlambat gitu ya, terlambat datang bulan. Wah, langsung aja cek, ternyata hamil gitu. Jadi nggak pernah disangka-sangka ya. Maksudnya aku sendiri nggak pernah nyangka kalau misalnya dengan olahraga itu bisa mendatangkan hasil yang aku inginkan gitu sama suamiku. Ini kayak anugerah dan hadiah banget. Padahal kami itu sebenarnya hanya pengen merubah pola hidup aja, tapi kok dapat bonus ya syukur puji Tuhan lah ya. Nah kalau misalnya kalian juga pengen seperti itu, coba aja lakuin hal yang sama kayak aku. Pokoknya jangan putus asa dengan proses-proses yang aku lalui, dengan segala olahraga yang aku tekuni, terus pola hidup yang aku rubah, ya hasilnya aku dapat anak ya. Tapi lagi-lagi ini cocok-cocokan ya. Ada beberapa memang orang yang nggak bisa minum herbal, minum jamu-jamuan tuh nggak bisa, anti banget. Aku sih basically memang aku nggak suka minum obat. Basically, aku kalau misalnya sakit flu pun aku usahain minum itu minum yang hangat-hangat ya, minum jeruk hangat. Kalau teh aku nggak terlalu sekarang. Kalau dulu memang sering banget minum teh pas waktu masih SMA, tapi kalau sekarang udah nggak lagi. Terus ya udah banyak minum air putih itu aja. Kalau misalnya untuk keberhasilannya ya, keberhasilannya tergantung juga sekarang. Kalau misalnya kita berusaha dengan sekuat tenaga ya, tapi kalau yang di atas belum mengizinkan ya, belum memberi, kita mau bisa
kita bisa bilang apa, ya kan? Percuma kalau misalnya kita berusaha, tapi yang di atas itu belum ngasih, belum, oh ini belum waktumu, ini masih waktunya orang lain nih. Ya udah, jalanin aja. Kalau misalnya dengar omongan-omongan orang, mungkin ya aku tahu banget sih. Kalau misalnya dengar dengar omongan-omongan orang tuh kan kadang-kadang suka panas sendiri ya. Kadang-kadang suka, aku nih udah berusaha banget loh sampai nangis-nangis. Aku pun pernah ngalamin seperti itu. Tapi memang ya gimana, kita nggak bisa mengendalikan orang itu mau ngomong apa kan. Kita nggak bisa nyuruh, kamu jangan ngomong gitu dong. Kecuali kalau misalnya kita memang orangnya berani banget. Oh iya, satu lagi, jangan sampai stres ya. Apapun yang terjadi, udah kalian tutup kuping aja. Dan lagi-lagi ya, itu takdir yang nentuin yang di atas, ya kan. Jadi udah buat santai aja gitu. Dan lagi pula kebahagiaan itu kan bukan melulu soal anak. Kebahagiaan itu kita dikasih suami yang baik, kita dikasih istri yang baik, kita dikasih rezeki setiap hari. Itu kan juga suatu berkat ya untuk kita ya gitu. Jadi nggak usah lah dibuat pusing. Terima kasih untuk yang sudah nontonin, sudah nonton video ini sampai dengan terakhir ya. Kalau misalnya kalian mau tanya-tanya, tulis di kolom komentar ya, aku pengen tahu. Terus jangan lupa juga kalian dari mana asalnya nih, untuk yang kalian yang tanya-tanya nih ya. Oke, segitu aja dulu. Nanti kita ketemu lagi di video yang berikutnya ya. Thank you.